selamat sore. Ya, selamat sore, Bapak. Oh iya Mbak, jadi perkenalkan saya di sini sebagai asesor. Nama saya Nabi Syarifarudin. Dengan Bu siapa ini? Salma. Sama aja. Sama aja. Ya baik, asesor Mbak. Jadi Baik. saya akan mewawancarai dan jabatan saat ini Mbak Salma kan di asisten manajer supply ya, benar ya? Iya benar. Rencananya akan dinaikkan ke head of supply chain. Ya, seperti itu, Bapak. Iya. Jadi baik, kita mulai saja Mbak ya. Yang pertama, coba Salma ini menceritakan tentang situasi terakhir ketika terjadi mismatch besar antara forecast dan juga actual demand. Jadi informasi apa saja yang Anda kumpulkan sebelum menemukan langkah-langkahnya atau menentukan? Oke, jadi situasi terakhir adalah ketika permintaan suatu produk A itu tiba-tiba naik hampir 40% dibandingkan perkiraan sebelumnya. Jadi untuk memahami penyebabnya, saya itu mengumpulkan data penjualan harian, tren permintaan selama 3 bulan terakhir, dan kapasitas produk mingguan. Lalu saya juga melihat ketersediaan stok pengaman itu seperti apa, serta status kedatangan bahan baku itu kapan dia datangnya. Saya juga meminta klarifikasi dari perencanaan permintaan untuk mengetahui apakah ada faktor promosi atau perubahan pasar yang memicu lonjakan tersebut. Iya baik. Tadi pernah nggak sih Mbak ada kasus keterlambatan itu atau keterlambatan pengiriman bahan baku dari supplier? Kapan Anda pertama kali menyadari masalah ini dan apa tanda awalnya Mbak? Oke, jadi saya mulai menyadari masalah ini ketika tanggal perkiraan kedatangan dari pemasok itu tidak sesuai dengan pola yang biasanya telah ditentukan. Jadi ada selisih antara sekitar 2 harian dari waktu yang seharusnya. Jadi selain itu juga pemasok ini merespon konfirmasi saya itu lebih lambat dari biasanya. Yang seharusnya tanggal segini, jadi selisihnya beberapa hari gitu. Lalu saya berpikir itu bisa menjadi tanda awal bahwa ada kendala di sisi mereka, seperti itu. Iya baik Mbak Salma. Jadi soal selanjutnya saya ingin Mbak Salma itu menceritakan saat Anda harus mengatasi fluktuasi permintaan secara tiba-tiba. Oke. Jadi dari sumber mana Anda mengumpulkan data-data penting? Oke, saya ini mengumpulkan data itu langsung dari laporan penjualan, laporan penjualan retail harian, pembaharuan dari perencanaan permintaan, lalu informasi dari tim penjualan antar wilayah, serta melihat pola musiman di tahun-tahun sebelumnya. Saya juga mengecek potensi promosi atau aktivitas pemasaran yang mungkin memicu lonjakan permintaan, seperti itu, Bapak. Ya, ketika supply terhambat, informasi apa yang paling krusial Anda temukan? Dan yang akhirnya itu mengubah arah keputusan Anda sebelumnya. Baik. Awalnya tuh saya mengira kendala itu berasal dari pemasok. Namun setelah melihat detail pengiriman, ternyata hambatannya itu terjadi di pelabuhan karena penumpukan kontainer-kontainer. Jadi informasi ini akhirnya membuat saya mengubah keputusan dengan memprioritaskan penggunaan material pengganti sementara untuk menjaga produksi tetap berjalan. Seperti itu. Baik, sebenarnya. Yang pernah nggak sih Mbak Salma itu menciptakan pendekatan baru untuk mempercepat aliran barang-barang atau informasi dan ceritakan proses dan hasilnya itu gimana? Oke. Saya di sini ini pernah membuat sistem pengecekan kedatangan bahan baku berbasis pembaharuan harian yang dikirim langsung oleh pemasok. Jadi sebelumnya kami hanya menerima informasi saja. Secara informasi ini mingguan sehingga sering terlambat mengetahui perubahan jadwal. Dengan pendekatan baru, kami ini bereaksi lebih cepat ketika ada potensi keterlambatan, seperti itu. Ya.
Baik, jadi ketika Anda menemukan cara kerja yang sebelumnya tidak pernah digunakan tim Anda untuk mengurangi cost atau lead time, ada contohnya nggak Mbak situasi ketika Anda itu menolak prosedur dan gimana itu Mbak? Apa yang Anda lakukan? Oke, baik. Saat itu kami ini sering mengalami kelebihan stok ya pada produk tertentu. Nah, saya mencoba untuk melakukan pendekatan baru dengan melakukan perancangan ulang secara harian, bukan mingguan. Jadi sebelumnya ini secara mingguan, tapi saya melakukan pendekatan baru yaitu secara harian. Meskipun di awalnya kami merasa kerepotan, tapi pendekatan ini tuh membuat kami bisa langsung menyesuaikan kebutuhan sehingga tidak ada lagi persediaan yang berlebihan. Baik Mbak. Selanjutnya ceritakan Mbak contoh sistem monitoring yang Anda buat untuk memastikan material datang sesuai jadwalnya. Oke, saya membuat daftar pemantauan harian yang berisi tanggal pemesanan, tanggal pengiriman, tanggal perkiraan kedatangan, dan catatan jika ada deviasi. Jadi daftar ini nih saya bagikan ke tim-tim terkait setiap pagi. Jadi hasilnya kami bisa mendeteksi kendala itu lebih awal dan mencegah kekurangan material. Seperti itu loh Pak. Iya baik Bu, sama. Jadi ketika menghadapi ratusan SKU dengan urgensi yang berbeda, bagaimana Anda menentukan prioritas? Ceritakan kasus konkretnya Mbak. Oke. Saya ini menggunakan pendekatan pemetaan berdasarkan dampak terhadap produksinya. Jadi waktu itu ada lebih dari 100 jenis material yang perlu ditangani. Jadi saya mengelompokkan material-material itu berdasarkan tingkat kritikalnya. Mana yang langsung menghentikan produksi, mana yang hanya menurunkan kapasitas, dan mana yang tidak mendapat berdampak signifikan. Dengan begitu saya bisa fokus pada yang benar-benar beresiko tinggi seperti itu. Selanjutnya saya minta selama ini menceritakan saat perubahan jadwal produksi memaksa Anda mengubah rencana secara drastis dan bagaimana Anda itu beradaptasi. Oke, jadi ketika jadwal produksi berubah mendadak karena kendala teknis, saya ini langsung meninjau ulang Mas, Pak. Iya, bisa Mbak. Meninjau ulang semua kebutuhan material dan membatalkan beberapa pemesanan yang tidak lagi diperlukan. Jadi saya juga berkoordinasi dengan pemasok untuk mempercepat atau menunda pengiriman tertentu. Dengan langkah cepat itu dampaknya ini bisa diminimalkan. Iya baik. Bisa nggak selama itu memberikan contoh ketika Anda diberi tanggung jawab baru secara mendadak, bagaimana Anda itu menanggapinya? Baik, beberapa bulan yang lalu saya ini tiba-tiba diminta untuk menangani suatu proses perencanaan material untuk salah satu kategori yang sebelumnya dipegang oleh rekan saya. Nah, saya ini menerima tugas itu tanpa menolak karena kondisi tim itu memang sedang sangat-sangat padat. Lalu pada hari itu juga saya mempelajari alur historinya itu seperti apa. Jadi mulai dari mengecek stok gudang serta menghubungi pemasok utama untuk memastikan tidak ada perbedaan informasi. Jadi dalam 2 hari ini saya bisa menyusun rencana stabil yang membuat tim tidak mengalami gangguan yang berarti seperti itu. Selanjutnya ceritakan Mbak, pertemuan paling kritis apa, di mana, dan Anda itu harus menjelaskan dampak shortage kepada tim produksi atau manajemen. Oke, saya pernah mengikuti rapat darurat ketika salah satu bahan penunjang terlambat datang dari pemasok. Jadi saya menjelaskan kondisi sebenarnya itu berdasarkan data pengiriman dan stok gudang. Jadi saya bisa menjelaskan penyebabnya, tetapi pada saat itu saya merasa masih kurang dalam memberikan alternatif yang lebih strategis, sehingga keputusan ini akhirnya banyak dibantu oleh manajer saya. Jadi walaupun begitu, pertemuan tersebut membantu saya ini memahami pentingnya menyiapkan skenario cadangan jika memang diperlukan seperti itu. Pernah nggak sih
bersama ini berbicara dengan pihak supplier dari luar negeri. Terus bagaimana Anda menyesuaikan komunikasi dalam kondisi masalah tertentu? Oke, baik. Saya pada saat itu pernah menangani pemasok dari negara lain ya, ketika terjadi keterlambatan pengiriman. Jadi dalam situasi tersebut saya memastikan komunikasi saya itu sangat jelas dan terstruktur ya. Saya ini pada saat itu menjelaskan prioritas kami seperti apa, meminta pembaharuan status yang lebih sering, serta menyampaikan risiko yang mungkin muncul bila material tidak tiba tepat waktu. Jadi dengan pendekatan yang sopan namun tegas, mereka supplier luar negeri itu akhirnya memberikan percepatan dan terus memberi informasi secara konsisten seperti itu. Ya baik Mbak. Sekarang bagikan Mbak contoh email paling penting yang pernah Anda kirim untuk mencegah masalah supply tertentu. Apa isi dan hasilnya? Oke, salah satu email yang paling penting yang pernah saya kirim ini adalah saat saya melihat adanya potensi keterlambatan raw material dari salah satu pemasok lokal. Jadi saya membuat ringkasan kronologi sejak pemesanan, data lead time, dan perhitungan koreksi kekurangan. Jadi di email tersebut saya meminta pemasok memberikan konfirmasi jadwal yang paling terbaru dalam waktu 12 jam. Sekaligus saya menyalin tim logistik dan manajemen pemasok. Hasilnya pemasok ini mempercepat proses pemuatan dan kami menerima material 2 hari lebih cepat dari jadwal revisi sehingga produksi ini tidak terganggu. Ya baik. Sekarang ceritakan saat Anda mendengarkan keluhan produksi atau warehouse yang ternyata mengubah arah keputusan Anda sendiri. Baik, ada suatu kasus ya Bapak, ketika produksi ini menyampaikan bahwa perubahan jadwal yang saya ajukan ini akan membuat mereka melakukan penyesuaian kualitas yang cukup besar. Jadi awalnya saya tetap ingin mempertahankan jadwal tersebut karena mempertimbangkan ketersediaan bahan baku. Namun setelah saya mendengarkan penjelasan mereka lebih dalam, saya menyadari resikonya itu cukup besar ya terhadap kualitas produknya nanti. Akhirnya saya mengubah kembali jadwal dan menyesuaikan dengan kesiapan produksi. Jadi keputusan itu membuat proses itu berjalan lebih stabil meskipun ada sedikit penundaan. Sekarang coba bersama ini ceritakan ketika Anda harus meyakinkan produksi untuk mengubah jadwal demi mencegah shortage. Oke, jadi ada satu masa ya Bapak ketika persediaan untuk satu jenis bahan baku ini sangat rendah dan pemasok ini baru dapat mengirimkan tambahan dalam 3 hari. Jadi saya kemudian bertemu dengan suatu tim ya, dengan tim produksi dan menjelaskan dampak yang mungkin terjadi di pasar jika produksi ini tetap dipaksakan. Saya membawa data stok yang tersisa dan proyeksi penjualan. Setelah diskusi, mereka menerima perubahan jadwal dan memindahkan prioritas ke produk lain dan yang stoknya lebih aman seperti itu. Jadi sekarang coba Mbak Salma itu ceritakan saat Anda membangun hubungan baik dengan supplier yang sebelumnya sulit diajak kerjasama. Baik, jadi ada satu supplier ya dari luar negeri yang sangat lambat dalam merespon ketika ada masalah. Awalnya komunikasi mereka minimal sekali, jadi sangat sulit untuk berkomunikasi. Lalu saya ini mencoba untuk memperbaikinya dengan membuat jadwal komunikasi rutin dan memastikan setiap diskusi ini dilakukan dengan sangat jelas, termasuk konfirmasi tertulis setelah pertemuan. Nah, lama-kelamaan mereka ini mulai lebih terbuka dan lebih cepat memberikan informasi. Saat ada gangguan pengiriman, mereka bahkan memberi peringatan lebih awal sehingga saya bisa menyiapkan rencana cadangan seperti itu. Ya, baik. Pernah ada nggak sih pengalaman yang mengerahkan tim saat terjadi critical shortage yang mengancam pengiriman atau delivery itu sendiri? Oke, saat menghadapi kekurangan kritis
untuk salah satu bahan kimia utama ya, saya langsung mengumpulkan tim supply. Saya mengumpulkan tim supply, produksi, dan perencanaan permintaan. Jadi saya memberikan gambaran jelas mengenai batas stok yang ada, waktu kedatangan supplier, dan dampaknya jika tidak diatur dengan hati-hati. Saya mengarahkan mereka untuk menetapkan prioritas berdasarkan produk dengan nilai strategis tertinggi dan mendistribusikan stok yang terbatas sesuai urgensinya. Dengan arahan yang terstruktur, kami berhasil menjaga sebagian besar jadwal pengiriman saat terpenuhi. Seperti itu, Bapak. Jadi ada nggak kolaborasi paling sulit antara Anda dan warehouse produksi? Baik. Jadi kolaborasi yang paling sulit yang saya alami adalah ketika gudang atau warehouse itu menolak mempercepat untuk mengeluarkan barang karena mereka sedang audit internal ya. Sementara itu produksi juga mendesak meminta material keluar dalam waktu yang sangat cepat. Jadi saya berada di tengah-tengah ya, dan harus menenangkan kedua pihak tersebut. Jadi pihak produksi dan pihak gudang atau warehouse. Nah, saya pada saat itu menemui tim warehouse terlebih dahulu, menjelaskan dampak langsung kepada produksi dan menawarkan bantuan tenaga tambahan sementara. Jadi setelah itu saya meminta tim produksi ini memberikan ruang waktu yang realistis ya. Dengan komunikasi dua arah, kami akhirnya bisa mencapai kompromi walaupun prosesnya cukup melelahkan. Iya, baik. Selanjutnya, pernah nggak sih Mbak, Anda itu menyadari tanda-tanda awal konflik antara supply production bahkan sebelum muncul permukaan? Coba cerita. Oke, saya ini pada saat itu pernah melihat pola komunikasi yang mulai berubah ya. Tim produksi ini mulai menanyakan hal-hal kecil dengan nada lebih tegang, sementara tim supply ini mulai menghindari diskusi tertentu. Jadi saya membaca itu sebagai sebagai suatu tanda awal ketidaksesuaian target. Sebelum konflik muncul, saya mengadakan pertemuan kecil ya untuk menanyakan kendala dari kedua pihak. Ternyata ada ketidaksesuaian kapasitas mesin yang tidak segera disampaikan. Jadi setelah dibahas secara terbuka, masalah bisa dicegah sebelum menjadi konflik yang besar. Iya, baik. Bagaimana bersama ini menyelesaikan konflik keras antara masalah Anda dan stakeholder lain? Jelaskan secara detail. Oke, saya pernah berselisih cukup keras ya dengan seorang manajer produksi terkait prioritas lini. Jadi ia ingin semua materi ini dialihkan ke satu lini saja. Sementara saya melihat resiko besar untuk produk yang lain. Jadi saya menahan diri untuk tidak membalas dengan emosi. Jadi saya pada saat ini meminta waktu untuk menjelaskan analisis saya itu seperti apa, termasuk dampak jangka panjangnya. Jadi saya juga menawarkan kompromi berupa pembagian waktu pengalihan material. Karena pendekatan saya berbasis data dan bukan perdebatan personal, jadi konflik ini bisa segera diselesaikan. Iya, baik. Saya rasa cukup sesi wawancara pada kali ini. Nanti untuk hasilnya saya akan menghubungi Bu Salma lagi. Saya akan konfirmasi gimana nya. Baik, terima kasih Pak Salma atas waktunya, atas ketersediaannya. Sama-sama Bapak Nafi. Iya, sampai jumpa lagi Mbak ya. Makasih Mbak ya. Terima kasih sudah hadir. Saya Salma. Saya selaku asesor yang akan melakukan wawancara kompetensi pada hari ini. Kalau boleh tahu namanya atas Mas siapa ya? Bapak siapa? Pak Nafi Zulfaridi. Baik Bapak Nafi, kita akan berdiskusi seputar pengalaman Bapak ya. Iya. Jadi Bapak itu sebelumnya ada di area supply chain itu ya, untuk asisten manajer supply yang akan nantinya menaikkan jabatan menjadi head supply of chain. Seperti itu ya Mbak. Untuk yang pertama, kalau boleh saya ini sedikit cerita ya, bisa nggak Bapak ceritakan situasi terakhir ketika terjadi mismatch besar antara forecast dan actual demand.
Jadi informasi apa saja yang Anda kumpulkan sebelum menentukan langkah-langkahnya? Iya Mbak, jadi mismatch terbesar saya itu yang pernah saya hadapi terjadi ketika aktual demand tiba-tiba naik hampir 30% dari forecast. Jadi sebelum mengambil keputusan, saya mengumpulkan data penjualan yang aktual, aktivitas promo dan juga produksi, dan posisi inventory. Dengan informasi itu, saya melakukan rolling forecast mingguan, memprioritaskan stock keeping, unit kritis, serta membuka beberapa fleksibilitas kapasitas supply. Jadi dalam beberapa minggu itu backlog turun dan service levelnya itu memastikan respon cepat kembali stabil, dan juga fokus saya selalu memastikan respon cepat itu berbasis data dan koordinasi lintas fungsinya. Oke, baik. Jadi dalam kasus keterlambatan pengiriman bahan baku dari supplier itu, kapan Anda pertama kali menyadari masalah intinya? Terus tanda awalnya itu seperti apa yang Bapak ketahui? Ya baik, jadi saya itu mulai menyadari masalah inti itu saat melihat inbound trackingnya, Mbak. Jadi inbound tracking itu menunjukkan lead time aktual itu melewati jadwal yang sudah ditetapkan oleh para staff-staffnya. Jadi tanda awalnya itu adalah ketidaksesuaian update kedatangan dari supplier dan juga keterlambatan konfirmasi dokumen setelah saya cek lebih dalam. Jadi terlihat adanya backlog di kapasitas produksi supplier. Dari situ saya langsung mengaktifkan mitigasi penyesuaian prioritas produksi. Jadi mengaktifkan komunikasi harian dan juga opsi supply alternatifnya juga. Baik. Jadi untuk Bapak sendiri, pernahkah menemukan bahwa masalah supply itu muncul dari beberapa faktor yang terhubung? Jelaskan bagaimana Bapak memetakan hubungan antar faktor tersebut. Ya, jadi saya itu pernah menghadapi masalah supply yang ternyata itu berasal dari beberapa faktor yang saling berhubung. Jadi mulai dari forecast yang berubah cepat, habis itu ada kapasitas supplier yang menurun, hingga keterlambatan distribusi. Jadi untuk memetakan hubungan antar faktor tersebut, saya itu menggunakan pendekatan root cause mapping, Mbak. Jadi saya mulai dengan mengumpulkan data dari demand, dari produksi supplier, dan juga logistik. Kemudian membuat cause effect diagram untuk melihat alurnya dengan visualisasi itu. Jadi terlihat jelas titik krisis mana yang harus atau titik krisis mana yang memicu faktor tersebut. Jadi sehingga saya bisa menentukan prioritas tindakan apa yang akan saya lakukan. Baik. Jadi untuk selanjutnya bisa ceritakan sedikit nggak Bapak saat Bapak itu harus mengatasi fluktuasi permintaan tiba-tiba dari sumber mana saja Anda mengumpulkan data pendukung? Ya, jadi saya jadi saya itu pernah menghadapi fluktuasi permintaan yang tiba-tiba itu saat terjadinya lonjakan penjualan pada salah satu stock keeping unit back runner, yaitu untuk memastikan keputusan yang cepat dan tepat. Jadi saya mengumpulkan data dari berbagai sumber, data penjualan harian, data dari modern trade dan distributor, dan juga ada promo dari tim marketing. Jadi pipeline pesanan dari sales dan juga ketersediaan kapasitas produksi dari factory. Jadi serta data eksternal seperti pergerakan pasar dan juga aktivitas kompetitor. Dengan menggabungkan seluruh data itu, saya bisa menilai apakah lonjakan volume itu bersifat sementara atau hanya tren baru saja. Sehingga saya bisa menyesuaikan produksi, alokasi distribusi, dan juga safety stock tanpa mengorbankan service levelnya. Baik. Jadi kalau ketika supply terlambat, informasi apa yang paling krusial yang Bapak temukan yang akhirnya mengubah arah keputusan Bapak? Ya, jadi dalam salah satu kasus supply yang terhambat informasi itu paling krusial yang akhirnya mengubah arah keputusan saya adalah temuan bahwa isu utama bukan pada keterlambatan logistik saja, tapi pada penurunan kapasitas produksi supplier karena gangguan mesin. Temuan ini saya dapatkan setelah meminta data real time kapasitas harian dan juga backlog, pre-order, serta output aktual dari supplier. Jadi begitu saya mengetahui bahwa masalahnya berasal dari kapasitas bukan transportasi, saya langsung mengubah pendekatan mengaktifkan ke manufaktur. Jadi melakukan
atau menerapkan reallocation kapasitas internal kita sendiri. Jadi menerapkan alokasi distribusi ketat ke pay customer dan juga tanpa informasi itu, keputusan awal saya itu mungkin tidak cukup efektif untuk menjaga service level Unilever sendiri. Pernahkah Bapak itu menciptakan suatu pendekatan yang baru untuk mempercepat aliran barang ataupun suatu informasi? Jadi kalau misalkan memang Bapak menciptakan pendekatan yang baru, bisakah ceritakan proses dan hasilnya seperti apa? Iya, baik Pak Salma. Jadi saya itu pernah mengembangkan pendekatan baru untuk mempercepat aliran barang dari informasi pada beberapa stock keeping unit high runner. Saat itu proses update-nya itu status dari supplier ke tim supply chain itu terlalu lambat, Pak. Jadi tidak konsisten juga. Jadi saya membuat real time tracking template berbasis dashboard yang langsung terhubung dengan data SAP inbound. Jadi status produksi supplier dan kapasitas transport itu, template ini kemudian menjadi sistem early warning, jadi yang otomatis menandai PO yang bersifat terlambat. Jadi saya bisa mengetahui PO yang terlambat itu. Oke, baik. Selanjutnya bisa ceritakan sedikit nggak ketika Bapak menemukan cara kerja yang sebelumnya tidak pernah digunakan oleh tim, lalu Bapak gunakan untuk mengurangi cost atau lead time? Iya, jadi saya itu pernah menemukan cara kerja baru untuk mengurangi lead time. Jadi saya itu mengurangi lead time dan biaya distribusinya dengan mengubah pola replenishment yang selama ini full workload jadi menjadi mixed loop. Jadi terencana untuk stock keeping, unit slow moving. Sebelumnya tim tidak pernah menggunakan pendekatan ini karena dianggap kompleks, tapi setelah saya analisis data dari SAP dan stock movement report, ternyata terlihat bahwa sebagian besar delay dan biaya tinggi berasal dari menunggu truk itu penuh. Jadi saya membuat model mixed load planning yang tetap menjaga service level tapi mengisi kapasitas truk secara optimal. Hasilnya lead time ke beberapa DC itu turun sampai 2 hari dan biaya transport per unit juga menurun signifikan, sehingga pendekatan ini menjadikan praktek standar karena terbukti lebih efisien dari sebelumnya. Oke, baik. Selanjutnya bisa ceritakan sedikit nggak untuk Bapak contoh sistem monitoring yang Bapak buat untuk memastikan material datang itu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan? Iya, jadi saya membuat dashboard monitoring inbound yang menggabungkan data SAP, status produksi dan juga supplier, dan ada juga tracking transporter. Jadi setiap PO diberi indikator resiko sehingga tim bisa mendeteksi potensi delay lebih awal. Jadi dengan sistem ini tuh follow up lebih cepat dan keterlambatan material itu turun signifikan. Baik. Kalau jika ketika menghadapi ratusan stock keeping unit dengan urgensi yang berbeda, bagaimana Bapak ini menemukan prioritas? Lalu ceritakan kasus konkret yang pernah Bapak rasakan atau Bapak pernah alami. Ya, jadi saat saya itu menangani ratusan stock keeping dengan urgensi yang berbeda-beda itu, saya menentukan prioritas mana berdasarkan 3 indikator. Jadi ada 3 indikator utama, yaitu service, level impact, dan juga kebutuhan promo atau maintenance, dan resiko out of stock. Jadi contoh konkretnya ketika menangani lonjakan permintaan home care, saya melakukan stock keeping unit criticality scoring untuk memisahkan stock keeping unit high runner, jadi promo item dan stock keeping unit regular. Dari beberapa scoring itu saya fokuskan ke kapasitas produksinya, Mbak. Jadi saya fokuskan produksi dan alokasinya pada stock keeping unit mana promo dan high runner yang punya dampak terbesar ke service level Unilever. Jadi hasilnya itu stock keeping unit prioritas tetap tersedia di pasar meski kapasitas dan material sedang terbatas. Oke. Nah, selanjutnya bisa ceritakan saat perubahan jadwal produksi itu memaksa Bapak untuk mengubah rencana secara drastis. Jadi bagaimana Bapak itu beradaptasi dengan perubahan rencana secara drastis itu?
Iya baik Pak, jadi ketika jadwal produksi itu berubah mendadak, saya langsung menilai stok keeping unit mana yang paling terdampak. Jadi dalam live tersebut saya harus mengecek dulu unit keeping mana atau stok keeping mana yang paling terdampak. Jadi kita mengecek stok DDC dan merevisi alokasi serta prioritas supply. Jadi saya koordinasi cepat dengan factory dan logistik sehingga rencana baru bisa jalan tanpa menurunkan service level itu sendiri. Baik. Oke, bisa berikan contoh nggak Bapak ketika Bapak itu diberi tanggung jawab baru yang mendadak, terus bagaimana Bapak ini menanggapinya? Ya Mbak, jadi pernah suatu kali itu saya mendapat tanggung jawab baru secara mendadak untuk mengawasi proses outbound Mbak. Jadi karena supervisor sedang berhalangan, saya langsung meninjau prioritas pengiriman hari itu Mbak. Jadi saya memastikan kesiapan tim serta mengecek operasi dokumen dan ketersediaan armada. Jadi saya cepat menyesuaikan diri dengan alur kerja dan berkoordinasi dengan warehouse, transport, dan juga planner agar tidak ada hambatan. Jadi hasilnya seluruh pengiriman tetap berjalan sesuai jadwal tanpa mengganggu aktivitas lain. Pengalaman itu membuat saya lebih sigap dalam menangani perubahan mendadak di operasional logistik. Oke. Baik, bisa ceritakan sedikit nggak pertemuan paling kritis di mana Bapak itu harus menjelaskan dampak dari shortage kepada tim produksi atau manajemen? Iya Mbak, baik. Jadi pertemuan paling kritis yang pernah saya hadapi adalah ketika harus menjelaskan resiko shortage untuk beberapa stock keeping unit high runner kepada tim produksi dan manajemennya. Jadi saya memaparkan data yang aktual, kapasitas stok on hand dan juga incoming supply. Jadi saya jelaskan dampaknya terhadap service level dan cost. Jadi dengan data tersebut saya mengusulkan menyusun jadwal sehingga produksi dan prioritas stok keeping unit ini yang paling berpengaruh pada output, yaitu dan juga pendekatan yang transparan dan berbasis data membuat tim menerima keputusan reprioritasi tanpa konflik itu. Oke, baik. Oke, bisa berikan contoh lagi nggak untuk berikan contoh email yang paling penting yang pernah Bapak kirim untuk mencegah masalah supply? Apa isi dan hasil dari pengiriman email tersebut? Apakah ada perubahan atau tidak seperti itu? Ya, jadi ada contoh email yang paling saya kirim itu ketika ada indikasi shortage Pak. Jadi untuk stock keeping unit fast moving, dalam email itu saya rangkum data risiko dari supplier, potensi dampak ke service level, serta tindakan cepat apa dan prioritas produksi dan percepatan inbound dari supplier. Jadi email itu memicu alignment cepat antar tim dan dalam 24 jam kami dapat konfirmasi percepatan shipment sehingga shortage berhasil dicegah. Oke, baik. Jadi, pernahkah Bapak ini diminta untuk membuat laporan supply untuk manajemen? Bagaimana Bapak ini menyusunnya? Iya, jadi saya pernah membuat laporan supply untuk manajemen. Saya susun dengan sangat ringkas dan berbasis data, status inventory, risiko shortage, dan juga per stock keeping unit, capacity limit, serta rekomendasi tindakan. Jadi saya gunakan dashboard dari SAP dan ringkas dalam format yang mudah dibaca, dan hasilnya keputusan bisa diambil cepat karena informasi jelas dan terstruktur. Bisa ceritakan pada saat Bapak mendengarkan keluhan produksi atau warehouse yang ternyata mengubah keputusan Bapak? Jadi pernah itu saya menerima keluhan dari tim produksi bahwa change over time mereka lebih lama dari asumsi saya. Jadi setelah saya dengarkan detailnya, saya sadar rencana supply saya terlalu agresif. Jadi saya langsung revisi urutan produksi dan alokasi material agar lebih realistis. Jadi keputusan itu menurunkan risiko downtime dan tetap menjaga service levelnya. Baik. Jadi Bapak ini pernah salah paham nggak waktu diberikan informasi dari pihak
pihak supply hingga terjadi atau memicu masalah dari supply tersebut, apa yang terjadi dan bagaimana memperbaikinya. Ya Mbak, jadi pernah ada salah paham soal material karena saya menangkap informasi supplier sebagian konflik padahal seharusnya masih tentatif. Jadi mengakibatkan rencana produksi terlalu optimis dan hampir memicu shortage dan begitu saya sadar, saya langsung klarifikasi ke supplier saya mengupdate dan juga menginformasikan ulang ke produksinya. Jadi saya juga perbaiki proses internal, setiap informasi penting harus ditertulis agar tidak terulang. Oke, ceritakan ketika Bapak harus meyakinkan produksi untuk mengubah jadwal demi mencegah shortage. Ya, jadi pernah saya harus meyakinkan produksi untuk mengubah jadwal karena material utama itu risiko telah tiba, ada jadwal yang tiba. Jadi saya tunjukkan datanya, data stok terbaru, stok aktual, serta simulasi jika jadwal tidak diubah. Yang jelas akan memicu downtime dengan memberi opsi jadwal alternatif yang tetap aman untuk kapasitas mereka. Produksi akhirnya setuju dan juga shortage berhasil tercapai. Baik, Bapak pernah mengetahui apa motivasi dari supplier dalam negosiasi sehingga Bapak ini bisa mengarahkan suatu keputusan yang baru? Pernah tidak? Ya Mbak, jadi pernah saat negosiasi percepatan material, saya itu menyadari motivasi supplier. Jadi motivasi supplier itu adalah menjaga utilisasi kapasitas dan stabilnya. Jadi dengan memahami itu, saya arahkan diskusi ke win-win, memberikan forecast lebih stabil dan komitmen pre-order jangka pendek. Jadi sebagai imbalan yang mereka mempercepat batch produksi untuk Unilever, hasilnya lead time membaik tanpa perlu eskalasi. Baik. Oke, bisa ceritakan sedikit nggak saat Bapak ini membangun hubungan baik dengan supplier yang sebelumnya sulit diajak kerjasama? Pernah tidak Bapak menghadapi hal atau kondisi yang seperti itu? Jadi ketika saya menjadi asisten manajer supply, saya pernah menangani supplier kunci yang sulit diajak kerjasama karena delivery tidak stabil dan komunikasinya buruk. Jadi saya mengambil pendekatan kolaboratif dengan mengadakan review rutin, membahas akar masalah secara terbuka, memberikan visibilitas forecast jangka panjang serta menyepakati SLA yang lebih jelas. Jadi hasilnya dalam 3 bulan kinerja mereka meningkat signifikan, on time delivery naik dari 72% menjadi 90%. Jadi respon lebih cepat dan juga hubungan berubah dari sekedar transaksi menjadi kemitraan yang strategis yang membantu menjaga service level itu naik Pak, dari service level perusahaan itu sendiri. Baik, Bapak apakah pernah mengalami konflik yang sulit dengan tim produksi yang pernah Bapak hadapi, dan bagaimana ini Bapak menjaga hubungan antar Bapak sendiri dengan tim produksi tersebut? Ya, jadi konflik terberat saya dengan tim produksi terjadi ketika mereka meminta peningkatan pasokan bahan baku secara mendadak untuk mengejar suatu target, sementara kapasitas supplier tidak memungkinkan untuk saya mengejar target tersebut. Jadi saya menyelesaikannya dengan mengadakan alignment cepat antara supply, production, dan juga planning untuk menyatukan data kapasitas dan prioritas. Jadi saya lalu membuat kompromi beberapa resequencing produksi serta percepatan sebagian batch dari supplier itu. Jadi pendekatan transparan dan kolaboratif ini meredakan ketegangan dan juga rencana tetap tercapai dan hubungan dengan tim produksi tetap terjaga. Oke, baik. Bapak bisa ceritakan sedikit pengalaman saat mengarahkan tim pada saat terjadinya critical shortage yang mengancam delivery perusahaan? Ya Mbak, jadi saat terjadi critical shortage itu
untuk salah satu stock keeping unit high volume yang mengajak delivery ke customer. Jadi saya sekarang mengambil peran sebagai koordinator lintas fungsi. Saya mengumpulkan tim supply, planning, production, dan juga procurement untuk melakukan war room session dan memetakan risiko apa secara cepat, Pak. Jadi saya memprioritaskan stock keeping unit berdasarkan dampak bisnis apa, menegosiasikan percepatan batch dari supplier juga, dan juga serta mengarahkan tim produksi untuk melakukan sequencing line agar bahan yang tersedia bisa langsung diproses bersama quality, Pak. Jadi kami menyepakati fast track untuk inspeksi tanpa mengurangi standar kualitasnya. Jadi mungkin itu, Mbak. Oke, baik. Mantap, kan? Ceritakan kolaboratif paling sulit di antara Bapak dan warehouse atau tim produksi. Apakah pernah mengalami? Jika memang pernah mengalami, silakan Bapak ceritakan sedikit. Jadi kolaborasi paling kerja itu dengan warehouse dan produksi terjadi ketika output melonjak. Jadi kapasitas gudang hampir penuh, warehouse meminta produksi berhenti sementara produksi menolak. Jadi karena mengejar target, saya menyatukan dua tim, memetakan ruang yang bisa dikosongkan cepat lewat expedite dispatch, dan juga memindahkan sebuah unit ke eksternal warehouse dan mengarahkan produksi menyesuaikan urutan agar volume besar tidak menumpuk dengan koordinasi cepat ini. Jadi bottleneck teratasi tanpa menghentikan produksi dan juga hubungan kedua tim tetap terjaga dengan baik. Oke, baik. Bisa ceritakan sedikit nggak saat Bapak ini menyadari tanda-tanda awal adanya konflik antara supply dengan production bahkan sebelum muncul ke permukaan? Saya pernah melihat tanda awal konflik itu ketika produksi mulai mempertanyakan forecast, Pak, dan supply merasa permintaan berubah terlalu cepat. Jadi nada komunikasi mulai defensif dan update menjadi tidak konsisten. Saya langsung mengadakan announcement singkat untuk menyamakan datanya, Pak. Jadi menjelaskan perubahan terakhir gimana dan menyepakati prioritas bersama. Dengan intervensi dini ini, potensi konflik bisa dicegah sebelum berkembang menjadi lebih parah lagi. Setelah saya mendengar cerita-cerita Bapak dari sebelumnya sebagai asisten manajer supply, saya rasa penilaiannya cukup baik dari pengalaman Bapak. Jadi jadi terima kasih atas kolaborasinya Bapak Nafi pada hari ini. Terima kasih, Bapak. Iya, sama-sama.